Hai penonton, balik lagi di Kritik Penonton. Nonton dulu, baru kritik. Oke, kita masih di suasana COVID-19, masih dalam situasi pandemi, masih di rumah aja. Walaupun mungkin beberapa udah bisa kerja ya, udah bisa mulai aktivitas sehari-hari dengan new normal. Tapi sebaiknya kalau tidak penting-penting amat untuk keluar rumah, tetaplah stay at home, tetap di rumah, karena situasinya masih belum kondusif, masih grafiknya juga masih belum turun. Nah, sekarang kita masih mau mengkritik film dari rumah saja. Kemarin gue habis nonton satu film yang mungkin ini adalah film lama sebenarnya, tapi pas nonton sih gue cuman nostalgia film itu, tapi ternyata ada pesan baru yang gue dapet yang kayaknya bisa cocok dengan situasi sekarang. Film apa yang mau gue bahas? Bugs Life. Oke, Bugs Life ini film tahun 98 yang mungkin punya kesan khusus, satu film Disney Pixar yang menurut gue sangat memorable. Kita nilai aja langsung. Gue ambil dulu papan penilaiannya. Oke, ini papannya masih kosong. Mari kita isi. Oke, kita udah dapat nilainya. Mari langsung kita bongkar. Nilai dari gue untuk Bugs Life 88. 5 kelihatan gak sih? Angka 5 gue agak aneh. Oke, di sini bisa dilihat yang paling tinggi nilainya ada 5, yang lainnya standar 4,5. Masih kategori film bagus menurut gue, jadi cobalah mendapatkan pengalaman nonton dari Bugs Life. Gue cuma mau bahas yang paling tinggi-tinggi aja. Karakterisasi tokoh kenapa gue kasih nilai 5. Semua tokohnya bisa punya ciri khasnya tersendiri. Gampang sekali mengingat tokoh Flake, Atta, dan yang lain-lainnya, bahkan sampai semut-semut lain yang punya peran sekecil apapun itu dibuat dengan karakter yang khusus. Mungkin ada semut-semut yang berkoloni, mungkin nggak kelihatan secara detail, tapi kalau mereka punya peran sekecil apapun, mereka pasti akan dibedakan gambarnya. Itu yang menurut gue detail yang sangat baik untuk karakterisasi tokoh. Begitupun untuk belalang-belangnya, semua detailnya bagus banget. Dan pembentukan karakternya juga berbeda-beda dan bisa menguatkan tokoh Flick sebagai tokoh yang sentral dan punya karakter yang unik, yang berbeda dari yang lain. Mungkin sedikit tidak didukung dengan pengisi suara yang memorable, tapi mungkin kalau ada yang tahu, yang jadi Hopper di sini Kevin Spacey, tapi lepas dari nama besar Kevin Spacey, menurut gue Kevin Spacey bisa mengisi suara Hopper dengan sangat baik. Untuk unsur hiburan di sini gue kasih nilai sempurna karena semuanya dapat. Yang suka bercandaan yang slapstick ada, untuk bercandaan yang verbal juga ada di sini. Komedinya dapat, untuk sedihnya berasa, terutama ketika ada adegan-adegan yang berkaitan dengan perpisahan, itu bisa dibangun dengan baik. Ketegangannya dibangun juga, bangun dengan kita bisa tahu logikanya kalau kejadian A akan menyebabkan kejadian B, dan itu yang membuat emosi penonton, ketegangan penonton diantar dengan baik oleh film ini. Nah, yang mau gue bahas lebih dalam di sini adalah pesan moralnya. Mungkin di sini hati-hati dulu karena ini mungkin spoiler. Karena gue nggak akan bisa menjelaskan ini kalau gue nggak nyebutin adegannya. Oke, pesan moral yang menarik di sini adalah ketika ada twist tentang makna proyek, yaitu proyek bikin burung yang digagas oleh Flick. Mungkin di awal ketika pertama kali nonton, pesan moral yang dibangun di sini berkaitan dengan kerjasama, dengan kebersamaan. Itu mungkin jadi pesan moral yang sangat kuat dari film ini. Tapi ketika nonton sekarang, pemaknaan yang lebih dalam bisa didapat ketika kita mengaitkannya dengan situasi sekarang kita ini. Lagi masa-masa pandemi, mungkin bisa dikait-kaitkan, mungkin bisa juga gue
cocok logi asal mencocok-cocokkan, tapi bisa jadi bahan refleksi ketika kita menonton film yang mungkin sudah lama, tidak ada kaitannya dengan situasi sekarang, tapi kita bisa mengambil intisari dari film itu. Awalnya ini adalah sebuah kebohongan Flick karena dia sebagai sosok yang tidak dipercaya oleh koloninya, tapi dia merasa punya ide yang sangat cemerlang untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu belalang. Melalui peran serangga-serangga yang dianggap warrior, dia berusaha untuk memberikan idenya atau meyakinkan koloninya kalau idenya adalah ide yang cemerlang. Di sini dibangun logika kalau akan ada harapan untuk mengatasi masalah yang ada melalui proyek yang merupakan gagasan dari Flick. Mereka menghentikan rutinitas mereka untuk merealisasikan ide seseorang. Di sini ketegangannya dibangun oleh logika film. Ketegangan apa yang dibangun? Kita tahu kalau proyek ini tidak berhasil, maka ini akan menjadi masalah untuk koloni semut. Ada ketegangan, tapi ada harapan kalau proyek ini akan berhasil. Dan ketika proyek itu direalisasikan, dibuat, dibangun, dan akhirnya selesai, emosi penonton ditahan kalau mereka tahu ini akan berhasil. Tapi ada drama di dalamnya, ada kebohongan yang terungkap, dan akhirnya koloni tidak percaya lagi sama proyek ini. Pada akhirnya ketika Flick sudah diusir dari koloninya, kita punya harapan yang masih dipegang dalam logika film, yaitu proyek burung ini masih belum dilakukan. Jadi kita menunggu-nunggu kapan momennya burung ini dieksekusi, diberikan harapan kalau ini adalah solusi dari masalah yang ada. Tapi ada twist di dalamnya ketika Flick diam-diam mengeksekusi idenya itu, ada kecelakaan yang terjadi. Dengan kata lain, idenya pun yang kita udah jaga dari awal, proyek ini itu gagal. Mungkin bisa dibilang ini adalah satu hal yang sia-sia. Tapi pesan dari film ini sebenarnya bukan dari keberhasilan proyek, bukan dari keberhasilan ide yang ada, tapi dari apa yang dibangun oleh proyek itu, yaitu kekuatan koloni, kekuatan tim, rasa persatuan yang sangat kuat dibangun ketika membuat burung yang gagal itu. Di sini yang entah kenapa begitu gue nonton kemarin, gue bisa mengaitkannya dengan situasi sekarang, dengan PSBB yang dilakukan untuk menghadapi pandemi corona ini. Anggap saja misalnya Hopper itu adalah pandemi, adalah mungkin gak harus corona, tapi maksudnya ada satu masalah besar, mungkin bisa pandemi apapun itu, atau masalah yang dialami oleh satu bangsa yang harus kita hadapi bersama-sama. Flick di sini mewakili mungkin orang-orang yang punya ide, punya gagasan yang bisa direalisasikan, dan hanya perlu kita dukung dengan kepercayaan kita. Jadi mau itu pemerintah, mau itu WHO, mau siapapun yang punya kapasitas untuk memberikan ide dan bisa merealisasikannya, mungkin itu bisa diwakili oleh Flick. Mungkin kita juga punya ide yang sangat cemerlang, tapi masalahnya kita nggak punya kapasitas untuk memberikannya itu kepada dunia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Diam saja, kita lakukan ide apa yang sedang direncanakan sekarang. Karena ini semua itu merupakan ketidakpastian yang kita nggak tahu solusi tepatnya apa, solusi benarnya apa. Semua masih dalam keraguan. Jadi apa yang harus dilakukan? Diam, intinya jangan buat masalah jadi lebih rumit deh. Dengan kesotoyan kita, dengan kapasitas kita yang bukan siapa-siapa. Proyek burung ini mungkin adalah sebuah ide atau solusi yang ditawarkan oleh satu pihak. Bukan masalah cemerlang atau tidaknya itu ide, tapi masalah ide itu bisa direalisasikan di masa yang sekarang. Walaupun nih, seandainya pada akhirnya ide ini bukan ide yang baik, mungkin ide ini juga tidak memberikan solusi, mungkin ide ini juga bukan untuk menghilangkan corona yang ada, tapi di balik itu yang sudah dibangun dari ide ini adalah persatuan kita yang kuat, dan kita bisa menghadapinya dengan kekuatan yang ada.
Jadi proyek burung ini bisa dikatakan misalnya sekarang lagi ada ide untuk PSBB, ikuti aja dulu PSBB atau PSBB transisi atau apapun namanya, protokol kesehatan. Mau masuk gedung, mau masuk mall, mau masuk restoran, apapun lah, ikuti saja dulu walaupun mungkin itu bertentangan dengan ide kita. Ingat, semuanya nggak ada yang pasti, semuanya nggak ada yang tahu ide apa yang tepat. Jadi ikuti dulu aja ide yang ada. Artinya pada akhirnya kita bisa menghadapi ini bukan karena dari PSBB-nya, mungkin bukan karena protokol kesehatan, tapi karena kita punya kekuatan mungkin tidak kita sadari sebelum-sebelumnya. Misalnya mau ada yang mengatakan ini adalah konspirasi juga, yang mau dibangun di sini adalah kita kuat untuk menghadapi itu. Siapa sih oknum ini? Misalnya kalau ada yang percaya itu. Intinya persatuan ini sebenarnya adalah poin plus yang bisa kita banggakan, yang bisa kita perlihatkan di kemudian hari. Kalau kita adalah bangsa yang kuat, kalau kita adalah bangsa yang maju, mungkin kita bisa menghasilkan sesuatu. Mau ada vaksin sendiri kayak, mau apalah, biarkan orang-orang yang profesional itu yang melakukan solusi lebih dalam. Tetap di rumah aja, keadaan belum kondusif. PSBB dilonggarin bukan karena udah aman, tapi karena faktor ekonomi. Jadi kalau bisa tetap di rumah aja, kalau nggak perlu banget keluar, nggak usah keluar. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya bisa dapat kritik-kritik dari film lain. Jadi intinya nonton dulu film ini, baru kita kritik, dan Bugs Life bisa menjadi contoh yang baik. Dadah.